Assalamualaikum. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini untuk selalu berkembang. Love you all. Hai Maps, di video kali ini saya akan membuat resep MPASI untuk usia 6 hingga 8 bulan. Dan di video ini saya akan merecook resep dari buku MPASI ya Dr. Meta. Maafkan banget ini udah lama banget dipakai, jadi kondisi bukunya juga udah kayak gini karena sering banget dipakai Maps ya. Oke, ini just informasi aja, mungkin ada momis yang belum tahu tentang buku ini. Jadi di sini tuh nggak hanya mengenai resep MPASI dari usia 6 hingga 23 bulan, tapi di sini juga ada dibahas sedikit mengenai teori MPASI gitu Mams. Jadi memang bener-bener lengkap banget bukunya Mams. Dan resepnya pun beragam, enak-enak banget Mams. Terus juga ada kandungan kalorinya per porsi gitu Mams. Jadi bener-bener recommended banget bukunya. Dan untuk momis yang mungkin agak nggak suka nimbang gitu ribet, di sini jangan khawatir, juga disediakan URT atau ukuran rumah tangga, jadi per sendok gitu Mams. Gimana, lengkap banget kan Mams? Nah buat momis buruan deh, kalau mau MPASI bisa beli buku beliau ya. Terima kasih Dr. Meta atas bukunya. Dan kali ini saya akan merecook bubur hati ayam. Tapi mohon maaf sebelumnya ada sedikit bahan yang berbeda, hanya saja jumlahnya tetap ya Mams ya, nggak saya kurangin, jadi sesuai dengan resep ini. Langsung aja ke cara membuatnya. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada 30 gram hati ayam. Di sini saya pakai hati ayam kampung karena memang lebih suka dengan rasanya. Menurut saya juga lebih gurih dan anak-anak juga lebih suka ya Mams ya. Tapi kalau nggak ada, pakai hati ayam potong juga boleh. Kemudian juga ada 60 gram nasi. Lalu ini ada 10 gram sayur, di sini saya pakai selada ya Mams ya. Dan ini ada 7,5 ml minyak goreng. Boleh pakai minyak apa aja yang ada di rumah. Dan untuk ukuran minyaknya saya pakai sendok takar seperti ini. Momis juga boleh pakai yang ada di rumah ya. Kemudian ini untuk bumbu aromatiknya ada setengah siung bawang putih, setengah siung bawang merah, dan setengah jahe. Lanjut ke cara pembuatannya. Ini saya parut seperti biasa ya. Ini boleh dihaluskan ya Mams ya, cuma saya parut aja gitu ya. Nah udah jadi. Kemudian kita haluskan hati ayamnya. Ini boleh dicincang, boleh juga diparut. Kalau saya parut aja ya Mams ya, biar sekalian kotor parutannya Mams. Dan sedikit informasi, biasanya memang untuk MPASI alat-alat yang digunakan untuk bahan mentah dan bahan matang sebaiknya dipisahkan. Ini lebih ke kayak telanan pisau, terus kemudian parutan seperti ini, saringan juga dipisahkan untuk bahan yang matang dan untuk bahan yang mentah. Nah, untuk bahan yang matang kayak mau parut keju atau parut apapun, saya biasanya pakai parutan yang ya seperti ini di video gitu ya Mams ya. Nah ini udah halus banget Mams. Kemudian langkah pertama, kita langsung ke memasak. Kita panaskan minyak ya seperti biasa. Kemudian kita tumis nih bumbu halusnya atau bumbu aromatiknya sampai harum. By the way, ini masaknya pakai api yang sangat kecil ya Mams ya, biar nanti matangnya itu merata. Kemudian kita masukkan hati ayamnya. Aduk-aduk sampai matang. Pakai api kecil ya Mams ya, biar matangnya itu merata. Dan biasanya kalau hati seperti ini itu cepet banget matangnya Mams. Lalu kita masukkan sayurnya. Langkah selanjutnya adalah sebelumnya di sini saya agak berbeda di cara pembuatannya dengan di buku karena ada alasannya Mams. Nanti Mamis pasti tahu kenapa. Oke, ini saya akan tambahkan air kaldu. Nah ini yang saya bilang berbeda ya Mams ya, karena
Kenapa pakai tambahan air kaldu? Itu karena mulu ya dari tadi. Karena nasi yang saya gunakan itu nggak begitu lembek, Mam. Dan nantinya saya juga akan menghaluskan bubur ini dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara disaring, Mams. Jadi biar nggak begitu ngoyo. Nah, ini bentar aja dimasaknya karena nasinya juga udah mateng kan, Mams ya. Bentar aja dimasaknya, kurang lebih 5 menit atau 3 menit sampai 5 menit ya, kemudian dimatikan. Kemudian ini udah mulai masuk proses membuat bubur. Yang perlu pertama kali dilakukan adalah alatnya harus bersih dulu, tangan kita harus bersih dulu, dan meja tadi ini kita harus lap, harus benar-benar bersih dulu dan higienis ya, Mams ya, karena kita udah mulai tahap membuat makanannya nih. Ya, maksudnya membuat makanan matangnya ini, Mams ya. Kalau pakai blender bisa langsung aja di blender, Mams. Tapi kalau pakai saringan seperti ini itu kita harus sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bubur, Mams. Jadi nggak boleh banyak-banyak dulu karena biar kitanya juga nggak terlalu ngoyo dan gampang dihaluskan, Mams. Akhirnya selesai juga, Mams. Dan jangan lupa kalau pakai saringan ini di bawah-bawahnya ini dibersihkan ya, Mams ya. Jangan sampai ada yang tersisa gitu ya. Jangan kaget dengan teksturnya. Ya memang seperti ini teksturnya, Mams. Ini saya langsung bagi untuk 3 kali makan ya, Mams ya. Ini dulu saya buat itu untuk adik masih usia 7 bulan deh kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi ini untuk yang masih belum terlalu bisa makan yang terlalu padat mungkin, tapi ini nggak padat sebenarnya, Mams ya. Tapi kalau misalnya ada si kecil yang masih belum bisa, itu nanti bisa diakalin caranya, Mams, untuk makannya yang mungkin lebih enak gitu ya. Tapi kalau gini aja sebenarnya udah cukup kok, Mams ya. Cuma memang harus disesuaikan lagi dengan kemampuannya dan kemauannya si kecil, Mams ya. Nah, ini dia hasilnya itu seperti ini, Mams. Tuh mirip-mirip kan, Mams. Nah, ini saya contohin kalau misalnya ada si kecil yang kurang suka tekstur agak padat seperti ini, jadi saya kasih air kaldu. Ini matang ya, Mams ya. Air kaldu 1 sendok aja cukup, gak usah banyak-banyak. Ya anggap aja ini kuahnya gitu loh, Mams ya. Dan selamat mencoba di rumah ya, Mams ya. Semoga si kecil suka dengan rasa dan teksturnya ini beneran enak banget, Mams. Cuma mungkin buat kita ya yang udah gede gini, sedikit lah dikasih garam itu makin enak banget, beneran gak bohong. Diriku ya, Mams ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.